pujian yang indah berkata, aku punya Tuhan yang besar, aku punya Tuhan yang sempurna dalam hidup kami. Haleluya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kiranya pagi ini boleh menjadi pagi penuh dengan sukacita. Karena itu mari kita siapkan hati kita dalam program pagi hari ini, program setiap pagi bersama dengan Tuhan, artinya setiap pagi bersama dengan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih penyertaan Tuhan sepanjang hari, sepanjang malam dalam tiduran kami. Kami bangun pagi dengan tidak kurang satu apapun, semua karena anugerah Tuhan. Kiranya Engkau menyertai kami sepanjang hari ini, pagi, siang, sore hingga malam. Allah yang memberkati kami, Allah yang menyertai kami. Tutup bungkus kami dengan darah Yesus, sehingga rancangan iblis maut, celakaan mara bahaya dan penanggung jahat hal yang buruk, bahkan segala bentuk kerugian, kesialan, bahkan sakit penyakit COVID-19 tidak akan menimpa kami, karena kuasa Tuhan yang menjaga dan memagari kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, lewat firman-Mu kami berjumpa dengan Tuhan, lewat dan kebenaran firman-Mu, sehingga yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang berban berat diberi kelegaan, yang putus asa diberi pengharapan yang baru, bahkan yang terikat, terbelenggu, dilepaskan, dibebaskan di dalam nama Yesus lewat kuasa firman-Mu. Hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan urapi dengan kuasa Roh Kudus, sehingga setiap kata yang keluar dari mulut lidah hati hamba berasal dari isi hatinya Tuhan, yang tidak pernah kembali dengan sia-sia, mengerjakan sesuatu dan memerdekakan hati kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya. Haleluya, senang berjumpa dengan saudara di hari Kamis ini. Puji Tuhan, dalam keadaan sukacita. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, buka Alkitab kita Nehemia pasal yang ke-6, Nehemia pasal yang ke-6 ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-9. Kita baca Alkitab kita ayat ke-4 sampai dengan ke-9. Nehemia pasal 6. Sampai 4 kali mereka mengirim pesan semacam itu kepadaku, dan setiap kali aku berikan jawaban yang sama kepada mereka. Lalu dengan cara yang sama untuk kelima kalinya Sanbalat mengirim seorang anak buahnya kepadaku yang membawa surat yang terbuka. Dalam surat itu tertulis, ada desas-desus di antara bangsa-bangsa dan Gasimu membenarkannya, bahwa engkau dan orang-orang Yahudi berniat untuk memberontak, dan oleh sebab itu membangun kembali tembok. Lagi pula menurut kabar itu engkau mau menjadi raja mereka. Bahkan engkau telah menunjuk nabi-nabi yang harus memberitakan tentang dirimu di Yerusalem. Demikian, ada seorang raja di Yehuda, sekarang berita seperti itu akan didengar raja. Oleh sebab itu mari kita sama-sama berunding. Ayat yang ke-8, tetapi aku mengirim orang kepadanya dengan balasan, hal seperti yang kau sebut itu tidak pernah ada. Itu isapan jempolmu belaka, karena mereka semua mau menakut-nakutkan kami. Pikirnya mereka akan membiarkan pekerjaan itu sehingga tidak dapat diselesaikan, tetapi aku justru berusaha sekuat tenaga. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, barusan ayat firman Tuhan apa yang kita baca adalah suatu jalan cerita tentang adanya suatu isu negatif. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, pada pagi hari ini tema kita adalah iman mengalahkan isu negatif. Saya ulang sekali lagi, tema kita pagi ini adalah iman mengalahkan isu negatif. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita hidup saat ini di zaman yang penuh dengan isu. Baik isu-isu itu yang negatif maupun isu-isu yang menakutkan. Kabar-kabar berita bohong, kabar-kabar berita hoax, kabar-kabar berita yang bisa melemahkan iman. Bahkan bukan hanya melemahkan iman, saudara, bahkan bisa membuat perpecahan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, salah satu strategi iblis untuk menjauhkan orang percaya dari visi yang Tuhan berikan dalam hidupnya adalah dengan menebar isu. Sehingga apa? Sehingga orang itu gampang dipakai oleh iblis, oleh setan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, orang-orang seperti apakah yang gampang termakan isu? Orang-orang seperti apakah yang gampang termakan omongan-omongan hoax? Yang pertama, orang-orang yang iri, orang-orang yang kecewa, orang-orang yang ambisius, orang-orang yang berhati busuk, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Karena orang-orang demikianlah orang-orang yang mudah dihasut. Orang-orang demikianlah orang-orang yang mudah terpengaruh. Orang-orang demikianlah orang-orang yang mencari muka, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Nah, apa jenis isu yang sering dipakai iblis untuk menggoyahkan orang-orang yang punya visi? Yang pertama, mengungkit masa lalunya, kemudian membesar-besarkan sebuah peristiwa, lalu kemudian mengada-ada sesuatu yang tidak ada. Jadi cerita kecil digede-gedein, dari yang ada dibikin-bikin gitu, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menebar kebencian. Tujuannya apa? Untuk mengadu domba. Tujuan apa? Untuk memancing asumsi
asumsi-asumsi negatif, opini-opini negatif, sehingga muncul apa? Emosi, sehingga muncul apa? Muncul kekacauan, kechaosan, sehingga tujuannya untuk membusukkan nama seseorang, untuk mematikan karya dan nama-nama seseorang. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita sebagai orang percaya harus bisa menghadapi isu-isu negatif, dan iman mengalahkan isu negatif. Yang seperti apa, Pak Pendeta? Yang pertama, jaga hati agar tetap bersih dan selalu memandang Tuhan. Selama hati kita tidak iri, selama hati kita tidak kecewa, selama hati kita tidak busuk, selama hati kita tidak menyimpan dendam, hati kita bersih mengampuni orang, maka kita tidak akan mudah terpengaruh dengan isu-isu negatif. Selama kita memandang Tuhan, kita tahu mana yang benar, mana yang salah. Kita bisa membedakan mana tangan kanan, mana tangan kiri. Yang kedua, saudara yang kasih dalam Tuhan, artinya apa? Jangan terpancing dan terjebak untuk emosi, putus asa, dan untuk membalas. Kenapa? Karena orang yang bisa menghadapi isu adalah orang yang bisa menjaga hatinya bersih, dan orang yang bisa menjaga hatinya agar tidak mudah terpancing dan terjebak oleh emosi. Emosi itu bisa kita kontrol selama firman Tuhan ada dalam hati kita. Dan yang ketiga, saudara yang kasih dalam Tuhan, bagaimana menghadapi isu? Yang ketiga adalah selalu bersuka cita. Ingat saudara, hatimu jangan muram, mukamu jangan sedih, tapi engkau harus tetap bersuka cita. Betul masalah ada, betul pergumulan ada, betul pandemi masih ada, betul kita masih dalam keadaan kesulitan, betul kita masih dalam masa-masa sukar, tapi ini hanya bagian dalam kehidupan kita. Dan jangan kehilangan sukacita saudara. Ingat, penangkal isu yang paling manjur adalah hati yang gembira, ya kan? Hati yang penuh dengan sukacita. Haleluya. Kiranya lewat program ini atau lewat firman Tuhan yang sudah dibagikan tadi, itu menjadi berkat sukacita buat kita tersendiri. Haleluya. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, kami diingatkan oleh firman Tuhan bahwa ada orang-orang yang ingin menebar isu-isu negatif, ada orang-orang yang ingin menebar isu-isu yang menjatuhkan, ada orang-orang yang semua menebar isu-isu yang mengancam dan menakutkan. Tapi kami punya Tuhan Allah yang hidup. Kami percaya bahwa kami punya visi untuk melangkah. Orang percaya punya visi yang Tuhan taruh. Karena itu Tuhan, jaga hati kami tetap bersih dan tetap memandang Tuhan. Jaga kami agar tidak terpancing dan terjebak untuk emosi, agar kami tidak putus asa dan tidak ada keinginan untuk membalas. Dan Tuhan, jaga hati kami untuk selalu senantiasa bersuka cita, dan Roh Tuhan yang menjaga kami, sehingga sepanjang hari ini kami ada sukacita. Sepanjang hari ini kami tidak terpancing untuk emosi, dan sepanjang hari ini Roh Tuhan yang menjaga kami agar selalu memandang Tuhan dan hati kami bersih. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas saudara. Ingat, iman akan menangkal isu-isu yang negatif. Sampai jumpa dalam program Setiap Pagi Bersama Tuhan di hari selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.